الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semangat pada hari ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan termasuk menghadiri pengajian karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk hari-hari ini. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "a'zamu indallah," yang lebih agung di hadapan Allah, "wala ahabbu ilallah," tidak pula lebih disukai oleh Allah, "al-'amalu fihinna," beramal padanya, "min ayyamil 'ashr," daripada amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Kemudian beliau memberikan pesan. Nah, pesan ini yang perlu kita perhatikan. Fa'akthiruhin fihinna, perbanyaklah pada 10 hari itu minat tasbih, bertasbih, wat tahlil dan bertahlil, wat tahmid dan bertahmid, wat takbir dan bertakbir. Mari langsung kita praktekkan baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. Takbiran juga boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Boleh ya, tapi sendiri-sendiri saja untuk takbirannya, karena takbiran yang bersama-sama itu mulainya tanggal 9 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 8 ini sendiri-sendiri saja. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, fadilah ilmu dan para ulama. Kita sudah sampai pada hadis 347. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Wasilah bin al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma," barang siapa yang mencari ilmu, maksudnya ilmu agama, fa adraka, lalu dia berhasil mendapatkannya, kana lahu kiflani minal ajr, dia mendapatkan 2 bagian pahala. Fa illam yudrikhu, kalau ternyata tidak mencapai ilmu tersebut, tidak mendapatkan ilmu tersebut, kana lahu kiflu minal ajr, dia mendapatkan 1 bagian pahala. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mencari ilmu agama, dijamin dapat pahala. Mau jadi ulama atau tidak jadi ulama, sama-sama dapat pahala. Panjenengan belajar membaca Quran, berhasil atau tidak, dapat pahala. Kalau panjenengan berhasil jadi ulama, maka pahalanya 2. Pahala belajar dan pahala setelah menjadi ulama karena akan mengajarkan ilmu tersebut. Kalau tidak menjadi ulama, maka pahalanya 1 karena pahala belajar. Saya jujur, hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi secara makna bisa diterima. Karena pahala 2 dengan sebab 2 pekerjaan yang dilakukan. Pertama, dia belajar, itu sudah pekerjaan, dapat pahala. Kedua, setelah dia menjadi ulama, dia akan mengajarkan ilmu, berarti pekerjaan dia 2.
Dan belajar lalu mengajarkan itu dihasungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis menunjukkan hal itu, antara lain sabda Nabi, tasma'un, kalian sekarang mendengarkan ilmu, wa yusma'u minkum, lalu besok akan didengarkan dari kalian, wa yusma'u mimma yasma'u minkum, dan akan dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi sekarang kita mendengarkan ilmu. Nanti kalau sudah ilmunya banyak, bisa menyampaikan. Nah, tugas kita kemudian bicara, kita menyampaikan. Maka sekarang mendengarkan, besok kita akan berbicara. Maka ini hasungan untuk menyampaikan ilmu. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah yang pelajari Quran dan mengajarkan. Berarti tidak hanya mendengarkan. Mendengarkan itu mempelajari. Nah, habis itu disampaikan setelah dia paham. Tapi memang tidak semua orang bisa menyampaikan. Sehingga menyampaikan ini tidak harus di depan publik seperti saya ini, tidak. Menyampaikan kepada istri itu sudah termasuk menyampaikan. Menyampaikan kepada anak itu sudah termasuk menyampaikan. Bahkan menyampaikan dengan sikap pun juga termasuk menyampaikan. Dulu kita tidak sholat jamaah ke masjid. Setelah paham fadilah sholat jamaah ke masjid, yaitu sholatnya menjadi pahalanya 27, maka kita rutin jamaah ke masjid. Perginya kita dari rumah menuju ke masjid, niatan kita untuk mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari, itu sudah termasuk menyampaikan. Tetapi menyampaikannya dengan apa? Dengan perbuatan. Maka diniatkan dalam hati kita, kita melakukan amalan-amalan ini, selain untuk mengamalkan amalan tersebut, juga untuk mengajak kepada orang lain supaya mengamalkan yang serupa. Hadis berikutnya 348, wa Abbasinil ammihi qala balaghani, telah sampai kepada saya berita anna Dawud dan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Dawud kana yaqulu fi du'aih, biasanya berkata dalam doanya, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, anta rabbi, engkau pemeliharaku, ta'alaita fawqa arsyik, engkau maha tinggi di atas singgasanamu. Wa ja'alta khasyataka, dan engkau jadikan rasa takut kepadamu, ala man fis samawati wal ard, kepada siapapun yang ada di langit-langit dan bumi. Fa aqrabu khalqika minka manzilatan, maka orang yang paling dekat dari makhlukmu posisinya kepada engkau, asyadduhum laka khasyah, yang paling dahsyat takutnya padamu. Wa ma ilmu man lam yakhshaka, apa ilmu orang yang tidak takut kepadamu? Maksudnya tidak bisa disebut berilmu kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hikmatu man lam yuti amrak, apa hikmah orang yang tidak taat kepadamu? Maksudnya tidak disebut hikmah, tidak disebut bijaksana kalau tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini membicarakan tentang doa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Doanya Nabi Daud dimulai dengan tasbih, subhanakallahumma. Maka disunnahkan sebelum berdoa kita memuji Allah dulu. Subhanaka, ini memuji Allah. Baru setelah memuji Allah, kemudian minta kepada Allah. Seperti surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Setelah memuji 3 kali, baru minta 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maka imbang antara pujiannya dengan apa? Permintaannya. Atau pujiannya ringkas, permintaannya panjang juga boleh, atau pujiannya panjang, permintaannya ringkas juga boleh. Yang penting adabnya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Daud mengatakan, ta'alaita fawqa arsyik, engkau maha tinggi di atas singgasanamu. Jadi Allah itu berada di atas singgasana Allah. Tetapi kita harus ingat ayat yang lain yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti siapapun juga. Sehingga jangan dibayangkan Allah di atas singgasana seperti sekarang kita duduk di atas kursi. Tidak begitu. Kalau kita duduk di atas kursi, maka kita pergi, kursinya kosong. Nah, Allah tidak seperti itu. Sehingga jangan dibayangkan Allah seperti kita duduk. Allah tidak bisa dibayangkan karena Allah itu perkara yang gaib. Sesuatu yang gaib tidak bisa kita bayangkan, bahkan tidak boleh dibayangkan. Rasulullah SAW melarang
Tafakkaru fi alaillah, berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, wala tafakkaru fillah, jangan mikir tentang Allah. Bayangkan Allah, Allah duduk di atas singgasana gimana? Enggak boleh dibayangkan. Ngapain membayangkan sesuatu yang kita tidak bisa membayangkannya? Ma khatara bibalik fahuwa laisa kadzalik. Apapun yang terbersih dalam hati kita, Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Gak bisa dibayangkan, maka jangan dibayangkan. Yang jelas Allah di atas singgasananya, tetapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan bab yang kita bahas adalah kalimat terakhir Nabi Daud. Tidak disebut berilmu kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ilmu yang bermanfaat itu wajib menumbuhkan rasa takut sama Allah. Kalau ada orang ilmunya banyak, kepalanya ini penuh dengan ilmu, ditanya dalil apapun hafal, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, itu ilmu yang tidak berguna sama sekali. Mestinya sebelumnya dia tidak takut sama Allah, begitu punya ilmu, maka muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak disebut berilmu kecuali kalau apa? Mengamalkan ilmunya. Kalau hanya mengumpulkan ilmu, maka setan itu juga pintar mereka. Ilmunya banyak setan itu. Tetapi tidak disebut alim, berilmu. Kenapa? Karena tidak menerapkan ilmunya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat Nabi Daud ini juga perlu digarisbawahi. Yang disebut bijaksana itu adalah yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan ayat yang dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Surat Al-Baqarah ayat 269. Barang siapa yang diberi hikmah, kebijaksanaan, berarti sudah diberi kebaikan yang banyak. Nah, kata Nabi Daud, tidak disebut hikmah kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijaksana itu apa? Bijaksana definisinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau kita taat sama Allah, berarti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Seorang wanita taruhkan jilbab di atas kepalanya. Ini berarti menaruhkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga ini disebut hikmah, bijaksana. Kenapa disebut wanita itu bijaksana? Karena dia taat kepada Allah, taruhkan sesuatu pada tempatnya. Minuman keras dimasukkan mulut, diminum. Babi dimasukkan mulut, dimakan. Itu tidak hikmah, tidak bijaksana. Kenapa? Karena tempatnya bukan di mulut kok dimasukkan di mulut. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu tidak bijaksana, dan tidak mungkin kita bijaksana kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan 349 anid Dhahhak qala Imam Dhahhak berkata qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ahli tafsir, "Ughdu 'aliman," jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman atau orang yang mempelajari ilmu. Wala khaira fi ma siwahuma, tidak ada kebaikannya bagi selain dua orang tersebut. Jadi Ibnu Mas'ud memberikan semangat kepada murid-muridnya. Jadilah salah satu dari dua. Jadi orang yang berilmu, alias menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Atau jadi orang yang mempelajari ilmu. Ilmunya belum banyak, tetapi menghadiri pengajian supaya nambah ilmu. Nah, jadilah salah satu dari dua. Kalau bisa jadi pembicara menyampaikan ilmu. Kalau tidak, maka jadi pendengar mendengarkan ilmu. Muta'allim, orang yang mempelajari ilmu, ini bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang alim juga bertingkat-tingkat. Seperti saya, ini bisa disebut punya ilmu, tetapi bukan ulama. Istilah ulama adalah orang-orang yang ilmunya sudah tingkat tinggi. Mengetahui perkara-perkara yang pelik. Perkara-perkara yang pelik, yang sulit, saya tidak paham jawabannya. Saya harus tanya kepada para ulama. Nah, maka sebagaimana orang yang berilmu bertingkat-tingkat, maka orang yang mempelajari ilmu ini juga bertingkat-tingkat. Orang mempelajari ilmu, ada yang mencatat. Ada yang cuma mendengarkan saja. Nah, maka yang mencatat ini lebih utama daripada yang cuma mendengar.
Kenapa? Karena yang mencatat ini berarti ada usaha untuk mengikat ilmu. Ilmu terdengar, nah, kemudian dicatat. Ini ada usaha untuk mengikat. Sebagaimana kata para ulama, al-ilmu soidun. Ilmu itu seperti buruan. Kalau buruan sudah kita tangkap, kemudian ditaruh, dia akan lari. Tapi kalau buruan ditangkap, terus diikat, maka tidak akan lari. Nah, mengikatnya ilmu itu dengan cara apa? Ditulis. Karena itu sabda Rasul SAW atau perkataan Sayyidina Umar, kita disuruh untuk mencatat ilmu yang baru. Apa kata Nabi SAW? Qayyidil ilma bil kitabi. Qayyidu, bukan qayyidi ya, salah. Qayyidu, ikatlah al-ilmu, ilmu itu bil kitabi, dengan cara menulisnya. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, derajatnya sahih. Hanya saja kata guru saya, ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Sayyidina Umar. Tapi kalau menurut Syekh Albani, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendengarkan saja tidak mencatat, itu juga termasuk muta'allim, orang yang mempelajari ilmu, tapi tingkatannya di bawah. Istilahnya yang lebih tepat adalah mustami', orang yang mendengarkan. Mendengarkan artinya ya masuk pada telinga. Nah, setelah masuk pada telinga, apakah tetap ada dalam hati ataukah lenyap? Nah, tergantung. Kalau ingatannya kuat, bisa tetap diingat-ingat, tapi kalau ingatannya lemah, ya berarti akan keluar lewat telinga kiri. Apa yang disampaikan kemarin sudah lupa lagi pada pertemuan sekarang. Nah, itu kenapa? Karena cuma lewat telinga kanan keluar telinga kiri, tapi sudah pernah mendengar. Nanti kalau ada penjelasan itu diulang lagi, dia teringat, oh iya, dulu pernah dijelaskan seperti itu. Makanya pentingnya menulis adalah supaya kita tidak lupa terhadap apa yang sudah kita pelajari. Karena kalau ada perincian-perincian tidak ditulis, pasti akan lupa, ya kan? Seperti kemarin misalnya, kewajiban kita kepada ilmu ada 5. Masih ingat nggak? Hafalkan, diamalkan, disampaikan, didengarkan, diperhatikan, dia memperhatikan. Nah, 5 nih. Perincian begini kalau kita tidak hafalkan atau tidak tuliskan juga akan lupa. Nah, maka itulah pentingnya apa? Kita mencatat ilmu yang kita pelajari. Bahkan sebagian ulama katakan, seandainya ilmu yang sudah saya pelajari terus saya lupa. Nah, bagian yang saya lupa itu kalau dikuasai oleh seseorang, dia sudah jadi ulama besar. Kenapa? Bagian yang dilupakan itu sangat banyak sekali. Kalau bagian yang dilupakan dikuasai seseorang, oh, udah jadi ulama. Dan saya merasa sendiri, seringkali nulis sesuatu, ketika sudah bertahun-tahun tidak saya baca lagi, pas saya baca, saya merasa heran, loh, saya ternyata dulu pernah nulis kayak begini. Tidak sadar kalau ilmu itu dulu sudah pernah saya pelajari, tapi sudah lupa lagi. Nah, itulah kelemahan manusia, menyebabkan kita harus apa? Ada usaha untuk mempelajari dengan menulis ini. Kita lanjutkan 350. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah, yusbihur rajulu fiha mu'minan, yang seseorang paginya masih beriman, wa yumsi kafiran, sorenya sudah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali man ahyahu Allahu bil ilm, orang yang Allah hidupkan dirinya dengan ilmu, maka tidak akan terpengaruh fitnah-fitnah tersebut. Ini saya jujur, sanad hadis ini tidak sahih, tetapi maknanya sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda seperti ini, hadisnya sahih. Apa contohnya fitnah yang menyebabkan orang paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir? Contoh kalimat yang dia tidak paham bahwa kalimat itu bisa menyebabkan kafir. Misalnya nih, seorang muslim mengatakan selamat Natal. Bolehkah seorang muslim mengatakan selamat Natal? Fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pelajari kata Natal, apa artinya? Ternyata itu maknanya adalah kita mengakui adanya Tuhan melahirkan anak. Nah, otomatis kafir sudah orang mengatakan begitu. Karena kalau mengakui ada Tuhan melahirkan anak, padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad,
tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, berarti kita sudah mengingkari surat Al-Ikhlas tadi. Satu ayat Quran diingkari, kafir sudah. Ayat Quran ada berapa? 6.666. Satu ayat saja dari 6.666 kita kafiri, sudah kafir total, seolah-olah mengkafiri semua ayat Quran. Ini bukan mengada-ada, tetapi ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Quran masalah ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian iman kepada sebagian kitab saja, kemudian sebagian isinya kamu kafiri? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Balasan orang yang seperti itu akan direndahkan Allah di dunia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Besok di akhirat akan dikembalikan kepada siksa yang terdahsyat, yaitu api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka berdasarkan ayat itu, surat Baqarah ayat 85, para ulama katakan kafir kepada sebagian isi Quran sama dengan mengkafiri semua isi Quran. Berarti sudah murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka hati-hati. Kadang-kadang mulut ngomong tidak sadar kafir sudah dengan ucapan tersebut. Kok bisa ucapan menyebabkan kafir? Bisa sekali. Karena kafir itu tidak harus dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Dalilnya dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, nah cuma ucapan ini Pak. Sesungguhnya Allah itu adalah 3 dari 3. Innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Surat Al-Maidah ayat 17, demikian juga ayat 72, demikian juga ayat 73. Jadi semuanya pada surat Al-Maidah ini 3 ayat yang menunjukkan kafir gara-gara ucapan mulut saja. Tidak ada perbuatan anggota tubuh, tapi mulutnya saja ngomong itu sudah kafir. Bisa seperti itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, siapa yang bisa selamat dari itu? Man ahyahullahu bil ilm. Orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Nah, dengan ilmu dia paham, saya nggak mau mengucapkan gitu. Kenapa kamu nggak mau mengucapkan gitu? Kamu teroris ya? Bukan teroris. Tetapi lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Masalah agama jangan kompromi. Kafir silahkan ke gereja, tapi Muslim berada di masjid. Nggak digabung-gabungkan. Ayo doa bersama di gereja, nggak bisa. Doa bersama orang kafir masuk masjid, doa bareng, nggak bisa juga. Orang kafir itu najis, nggak boleh masuk masjid. Yang ngomong bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram. Jangan masuk masjidil haram. Lah bagaimana Allah masjid? Hidayah keloloan sama saja. Mau masjidil haram, mau masjid hidayah keloloan, mau masjid yang lain, sama. Disebutkan Masjidil Haram karena waktu itu bicara tentang Masjidil Haram, tapi masjid semuanya sama karena masjid rumahnya Allah, sehingga rumahnya Allah tidak pas untuk dimasuki orang-orang yang bawa najis kafir. Ini najisnya bukan najis badannya, tapi najis hatinya. Hatinya isinya kekafiran, ini kenajisan, maka harus dibersihkan dulu. Kalau sudah dibersihkan hatinya dari kenajisan syirik, baru boleh untuk masuk masjid. Kita lanjutkan 351. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, Ibnu Mas'ud berkata, ughdu aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman, atau mempelajari ilmu, wala taghdu baina dzalika, dan jangan menjadi tengah-tengah antara itu. Fa inna ma baina dzalika jahilun, karena tengah-tengah antara itu berarti orang bodoh, tidak berilmu. Maka kita sebagai orang muslim pilih salah satu dari dua. Bicara, menyampaikan ilmu sebagai ustaz, sebagai ulama, atau mendengarkan ilmu. Bicara nggak pernah karena memang nggak bisa, nggak punya ilmu. Mendengarkan juga nggak pernah. Nah, itu sudah pasti jahilun. Sudah pasti apa? Bodoh, nggak akan paham. Orang kita itu dilahirkan oleh ibu kita itu nggak tahu apa-apa, Pak. Kapan kita bisa membaca huruf A, B, C, D? Setelah kita masuk sekolah, diajari oleh guru. Jadi manusia dilahirkan oleh ibunya nggak punya ilmu. Nah, supaya punya ilmu gimana? Hadiri majelis ilmu baru paham.
Nggak ada orang bayi lahir langsung pinter, nggak ada. Semuanya ya bayi lahir ya begitu, tanpa ilmu, tanpa baju, tanpa harta, belum tetak, semuanya kosong semuanya. Nah, semua kelengkapan itu dilakukan berkala setelah dia hidup di atas muka bumi ini. Maka ilmu juga begitu, berkala kita lakukan mendengarkan ilmu ini dengan rutin sehingga kita menjadi orang yang berilmu. Ada seorang bertanya kepada Imam Malik, "Hei Imam Malik, istri saya ngomong kepada saya, kamu itu bodoh." Jadi suaminya diomongi oleh istrinya apa? Bodoh kamu. Maka suaminya marah mengatakan, "Kalau saya bodoh, kamu saya cerai." Nah, setelah ngomong begitu dia bingung. Apakah cerainya sah atau tidak? Kalau betul saya bodoh, berarti istri saya sudah terceraikan. Kalau saya tidak bodoh, berarti dia tidak terceraikan. Karena kata-katanya apa? Kalau betul saya bodoh, kamu sudah saya cerai. Nah, disampaikan kepada Imam Malik. Gimana hukumnya wahai Imam Malik? Ini terjadi cerai atau tidak? Maka ditanya oleh Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan, kalau si suami tadi termasuk orang-orang yang mempelajari ilmu, berarti dia bukan orang bodoh. Dengan kata lain, kalau dia termasuk orang-orang yang hadir dalam pengajian, berarti bukan orang-orang bodoh. Karena definisi orang bodoh adalah baina dzalika, tengah-tengah antara itu. Ngomong tidak, mendengarkan tidak, berarti tengah-tengah. Nah, itulah yang bodoh. Tapi kalau ngomong, berarti bisa menyampaikan ilmu, berarti punya ilmu. Mendengarkan, berarti mengumpulkan ilmu, berarti bukan orang bodoh. Nah, maka definisi bodoh, kata Imam Malik, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang tidak alim, juga tidak mempelajari ilmu. Itu bodoh. Nah, panjenengan semua bukan orang bodoh. Kenapa? Mendengarkan ilmu. Kemudian Ibnu Mas'ud menghasung, wa innal malaikah, sungguh para malaikat, tabsutu ajnihataha, menghamparkan sayap-sayapnya, lirrajul, kepada seseorang, ghada, yang dia pergi, yabtaghil ilma, mencari ilmu. Kenapa? Minar ridho, karena ridho, bima yasna, dengan apa yang dia lakukan, yaitu mencari ilmu tersebut. Jadi dari rumah panjenengan menuju ke masjid ini untuk sholat jamaah, setelah itu niat untuk mendengarkan pengajian, itu dibarengi oleh malaikat menghamparkan apa? Sayap-sayap mereka. Kenapa malaikat melakukan seperti itu? Karena ridho dengan apa yang dilakukan orang tersebut, senang dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi malaikat saja senang dengan orang-orang yang mencari ilmu sampai dinaung-naungi. Meskipun ini nggak pernah kita lihat, Pak, ya. Malaikat memang gaib, nggak terlihat. Tapi ini harus kita yakini karena ini perkataan dari Ibnu Mas'ud dan pasti sumbernya dari Rasulullah SAW. Dan memang kita temukan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan seperti ini juga. Sebagian orang ada yang meremehkan hadis ini, Pak. Dia mengatakan, kalau saya datang ke majelis ilmu dinaung-naungi oleh malaikat, maka malaikatnya saya injak-injak aja sekarang ini. Maka saya datang ke majelis ilmu sambil nginjak-injak apa yang ada di bawah saya, seolah-olah mengejek malaikat yang sedang membersamai dia. Nah, waktu dia ngomong begitu, langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihukum saat itu juga, dia jungkel saat itu juga. Nah, maka kadang-kadang orang langsung dihukum langsung oleh Allah ketika dia meremehkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, seperti ini harus kita percaya, karena sabda Nabi, jangan kita mengejeknya, maka kita akan mendapatkan hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya 352, wa anil Hasan qala, Hasan Basri berkata, su'ila, ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an rajulaini, tentang dua orang laki-laki, kana fi Bani Israel, keduanya termasuk dari Bani Israel, umat zaman dulu. Ahaduhuma kana aliman, salah satunya berilmu, yusallil maktubah, salat 5 waktu, thumma yajlis, kemudian duduk di masjid, fayu'allimun nasal khair, lalu mengajarkan kebaikan kepada manusia, maksudnya mengajarkan ilmu agama. Wal akhar, ada orang yang kedua, yasumun nahar, siangnya selalu puasa, wa yaqumul lail, malamnya selalu tahajud. Maka pertanyaannya, ayyuhuma afdal, mana dua orang ini yang lebih utama? Jadi ringkasnya, ada ahli ibadah, ada ahli ilmu.
Yang ahli ilmu setelah sholat duduk di masjid nggak pulang. Kenapa? Disuruh ngajarkan ilmu. Yang ahli ibadah setelah sholat di masjid pulang. Kenapa? Dia senang ibadah di rumah supaya tidak terlihat orang. Jadi isinya full ibadah di rumah. Kalau ke masjid cuma pas sholat saja. Sholat selesai balik lagi ke rumah. Ibadah full. Nah, ditanyakan mana lebih utama? Mari kita perhatikan jawabannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, fadlu hadzal alim, fadilah orang yang berilmu ini, alladzi yusallil maktubah, yang salat 5 waktu, tsumma yajlisu fa yu'allimun nasal khair, lalu duduk mengajarkan ilmu kepada manusia, alal abid, dibandingkan orang yang ahli ibadah, alladzi yasumun nahar, yang siangnya selalu puasa, wa yaqumul lail, dan malamnya selalu tahajud, kafadli, seperti kelebihan saya Nabi, ala adnakum rajulan, dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Dan ini hadis maknanya sahih karena diriwayatkan dalam hadis yang lain yang sahih. Jadi ringkasnya, orang yang ahli ilmu lebih utama daripada yang ahli ibadah. Muncul pertanyaan, kok bisa? Nah, kok bisa ini perlu kita jawab. Karena kalau tidak dijawab, orang jadi ragu-ragu terhadap penjelasan dari Nabi SAW. Nah, supaya tidak ragu-ragu, dijawab. Kok bisa? Jawabannya adalah, para ulama katakan, al-khairu al-muta'addi afdalu minal khairi al-qasir. Kebaikan yang sifatnya menyebar kepada orang lain, itu lebih utama dari kebaikan yang sifatnya untuk diri sendiri. Kita sholat malam, tahajud, kebaikannya untuk diri kita. Nggak ada untuk orang lain, nggak ada manfaatnya. Kalaupun ada itu untuk sekup kecil, ya. Satu keluarga itu jadi dibarokai oleh Allah. Kenapa? Bapaknya ahli tahajud. Tapi tidak menyebar kepada orang lain. Okay? Yang kedua, puasa. Puasa juga kebaikannya untuk diri kita sendiri. Nafsu kita jadi terbatas dengan sebab puasa tadi. Tapi kebaikan puasa tidak ada menyebar kepada orang lain. Berbeda dengan ilmu. Ilmu disampaikan kepada orang, maka semua orang jadi paham. Semua orang jadi paham, semuanya jadi beramal. Semuanya jadi beramal, nah, kebaikan semakin merata. Nah, ini berarti fadilahnya menyebar. Kemudian orang yang berilmu, ketika dia menyampaikan ilmu, diikuti ilmunya, pahala orang-orang yang melakukan amal tersebut juga mengalir kepada orang yang menyampaikan, tanpa mengurangi pahalanya orang yang beramal tadi. Misalnya nih, ada seseorang menghasung beramal pada 10 awal Dzulhijjah ini yang lebih sungguh-sungguh. Sehingga dengan sebab itu ada orang yang kemudian setiap harinya 10 hari ini sedekah. Setiap harinya sedekah. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghasung dapat aliran pahala sedekah meskipun dia tidak bisa melakukan sedekah seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan kepada kebaikan sehingga pahalanya pun mengalir kepada dirinya. Karena itu sepakat ulama bahwa orang yang pahalanya paling besar di atas muka bumi adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat maghrib, pahala ngalir kepada Nabi. Kita salat isya, pahala ngalir kepada Nabi. Kita baca Quran, pahala ngalir kepada Nabi. Semua ini ajaran Nabi. Laulallah ma tasaddaqna wala sallaina. Kalau Allah tidak kirim Nabi Muhammad, kapan kita bisa sedekah? Bagaimana mungkin kita bisa salat? Kita paham salat, paham sedekah, itu gara-gara apa? Ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya, orang yang berilmu mengajarkan ilmu karena kelebihannya, kebaikannya itu menyebar kepada orang lain menjadi lebih utama daripada yang ahli ibadah saja. Hadis berikutnya 353, an Ibnu Sirin qala dakhaltul masjid, saya masuk masjid, fa idzal Aswad bin Surai' yaqus, ternyata ada 2 orang yang bicara. Satu, seorang namanya Aswad, dia sedang memberikan nasihat. Nasihat, bacakan ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, menyampaikan tentang hadis-hadis yang melembutkan hati. Wa Humaid bin Abdurrahman yadhkurul ilm. Satu lagi, ada majelis di masjid dipimpin oleh Humaid, dia bicara tentang ilmu, tentang hukum. Jadi satunya memberikan nasihat, satunya menyampaikan ilmu hukum halal haram.
fi nahiyatil masjid, di sudut masjid, famayyaltu ila ayyihima ajlis, maka saya bimbang kepada salah satu mana yang saya mau duduk, ikut yang majelis nasihat atau majelis ilmu hukum, hukum halal haram. Fana'astu, maka saya ngantuk saat itu. Fa'atani atin, maka ada orang datang kepada saya, yaitu dalam mimpi, dalam ngantuk tadi. Faqala, dia mengatakan, mayyalta ila ayyihima tajlis, kamu bingung kepada mana dari dua majelisnya yang kamu pilih. In syi'ta araituka makana Jibril alaihi salam min Humaid bin Abdurrahman. Kalau kamu mau, saya tunjukkan kepada kamu posisi malaikat Jibril di majelisnya Humaid yang mengajarkan ilmu hukum halal haram tadi. Nah, dari sini diambil pelajaran, berarti bicara tentang hukum halal haram lebih bagus daripada bicara tentang nasihat surga neraka, meskipun dua-duanya sama-sama baik. Dan semestinya digabungkan antara keduanya. Jadi tidak selalu yang dibicarakan hanya hukum tok, sehingga orang nggak pernah bicara tentang surga neraka. Tapi hendaklah semuanya dibahas. Karena kalau kita perhatikan Quran, isinya juga bermacam-macam. Di Quran ada hukum, ada. Tapi tausiah, nasihat yang melembutkan hati tentang surga neraka juga ada. Berarti harus dikumpulkan antara keduanya. Tapi kalau memang harus milih salah satu, ini ada dua majelis, satunya cuma ceramah biasa, bukan masalah hukum, satunya bicara tentang hukum halal haram, maka yang lebih didahulukan adalah yang bicara tentang halal haram. Ada seorang ulama ditegur oleh orang lain, kenapa kamu tidak nulis tentang kitab zuhud? Zuhud yaitu supaya tidak cenderung kepada dunia, tapi cenderungnya kepada akhirat. Maka dia mengatakan, saya sudah menulis hukum tentang jual beli. Siapa yang paham jual beli, yang halal mana, yang haram mana, berarti dia sudah zuhud. Maka zuhud tidak harus bicara tentang sholat di masjid, bicara tentang baca Quran setiap hari, bicara tentang baju yang sederhana, tidak mewah. Tidak harus begitu. Termasuk zuhud adalah kalau kita tahu mana halal, mana haram, yang haram kita tinggalkan, itu juga termasuk zuhud terhadap dunia ini. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa athar dan hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah hadis-hadis berikutnya kita baca di waktu yang lain, dan ini kita sudah sampai pada halaman 8, berarti kita sudah menyelesaikan separuh dari kitab. Karena kitabnya ada 16 halaman. Nah, sudah halaman 8 kita baca. Wallahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas dipersilahkan.